ketemu lagi di channelnya Bunda Riani Azahra. Sore ini saya dan Coach Dika, Swadika Yanafi, berada di Hotel Alila Surakarta. Kali ini kita akan ngomongin ya, membicarakan tentang leadership. Yes, betul sekali. Leadership nih bagus banget ya teman-teman, berguna untuk bidang apapun. Terutama saya yang di bidang barbershop, kita akan ngomong-ngomong tentang leadership di barbershop ya, Coach Dika ya. Betul Bu Daryani. Gimana nih, apa yang kita akan obrolin nih? Iya, kayaknya di barbershop ini leadership itu menjadi satu artinya belum semua owner barbershop itu menjalankan atau memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Sedangkan yang kita tahu leadership itu ada engine-nya ya. Iya, betul. Nah, betul, bisa dijelasin deh Coach Dika, apa sih yang terpenting dalam leadership itu? Oke, jadi rekan-rekan sekalian, pemirsa, wah ya, channel YouTube-nya Bunda Riani. Channel YouTube Bunda Riani. Betul banget. Jadi yang namanya leadership ya itu adalah sebetulnya leadership is an art ya. Sebenarnya leadership itu adalah seni. Seni bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana dia bisa menggerakkan, bagaimana dia bisa mengempower, memberdayakan. Ya, jadi bagaimana dia bisa mempengaruhi. Jadi mempengaruhi, mendorong, menggerakkan dan juga memberdayakan orang lain. Sehingga apa? Sehingga apa yang tujuan dari organisasi itu apapun itu bentuknya ya. Apakah itu dari sebuah perusahaan, sebuah organisasi atau apapun bentuknya, komunitas, keluarga, itu juga merupakan satu entity terkecil ya dari organisasi. Itu dia bisa berkembang atau dia bisa maju sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi ketika misalnya kita bicara satu industri tertentu, misalnya industri barbershop, tentunya kan ada target yang dicanangkan di situ, ada angka yang ada di situ, atau ada sesuatu yang ingin dicapai di situ. Nah, ketika bicara manajemen itu adalah kita area pencapaian, tapi bagaimana untuk menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya supaya dia bisa mencapai hal tersebut. Nah, itu area leadership-nya gitu. Leadership itu dipelajari atau memang dia udah bawaan? Nah, jadi walaupun untuk beberapa orang ya kelihatannya seperti bawaan, cuma semua orang, semua leader itu dia pasti harus belajar. Walaupun ada beberapa di antara para leader yang hebat-hebat, yang jago-jago, itu dia naturally-nya memang they are as a leader gitu ya. Ada memang sebagian secara naturalnya dia memang ada yang bilang he was born as a leader misalnya gitu ya. They were born as a leader, memang dia terlahir sebagai seorang pemimpin. Tapi biar bagaimanapun, ketika dia terlahir sebagai seorang pemimpin, kalau dia nggak belajar, akhirnya leadership-nya menjadi kacau, menjadi bias, menjadi tak hajar sana sini, tabrak sana sini, nggak ada koridornya, ya nggak ada caranya, nggak ada tekniknya. Nah, makanya untuk bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, itu sesuatu yang wajib dipelajari sebetulnya gitu, Bu Daryani. Di mana sih belajar leadership itu ya? Ya, jadi sebetulnya banyak banget, artinya dia bisa masuk ke dalam satu ilmu leadership sendiri, atau dia bisa masuk ke sebuah ilmu manajemen ya. Dalam manajemen ada namanya leadership. Tapi sebaiknya memang ketika misalnya kita bicara leadership, itu kita belajar khusus mengenai leadership ya. Sekarang ini banyak kok tempat-tempat ya yang memang fokus untuk dia bisa melatih kompetensi leadership seseorang ya, dan itu perlu proses ya, nggak bisa katakanlah bagaimana kita bisa mencetak orang tuh nggak bisa semudah membalikan telapak tangan, ikut 1-2 hari 3 hari langsung dia bisa jadi leader yang hebat. Enggak. Kenapa? Karena leadership itu pun harus perlu yang namanya experiencing, harus perlu yang namanya pengalaman, harus perlu yang namanya mengalami, sehingga dia sense-nya bisa kena. Makanya leader-leader yang matang ada leader-leader yang memang dia lebih banyak berinteraksi dengan situasi, lebih banyak situasi. Semakin banyak situasi, semakin banyak orang, semakin banyak kesulitan yang dihadapi. Nah, itu engine leadership-nya itu dia semakin tough atau semakin teruji gitu. Gitu ya. Jadi kalau di bidang barbershop ini ya biasanya itu kita masalah-masalahnya itu memang mentoknya di leadership kalau menurut saya. Jadi karyawan yang turnover-nya tinggi ya, karyawannya keluar masuk mulu, terus komplain
pelanggan, Ya, itu ada ya. hubungannya kan sama leadership? Pasti. Nah, ini kalau bicara barbershop tuh ya, ini saya pelanggan pelanggan setiap minggu barbershop tuh ya. Karena saya memang dilicinin setiap 1 minggu sekali ya. Kenapa seneng rambutnya nggak ada? Jangan bilang botak ya. Enak adem ya. Oh, adem. Kita kalau jalan-jalan ke mall sama mbak-mbak yang ini di mall tuh suka disamperin. Pak, ini ada obat penumbuh rambut, dia bilang gitu ya. Saya bilang, Mbak, kalau Mbak jual ke saya, gimana caranya itu ada obat yang bisa rambutnya itu nggak tumbuh, Aduh. Mbak jual 10 juta, saya bayar sekarang. Loh, ya bener Pak, ya bener. Jadi Bapak nggak kepengen. Saya bilang justru pengennya ada salep nih yang bisa diolesin, terus udah gitu udah nggak tumbuh lagi. Cuman kan nggak mungkin tumbuhnya ke dalam, ngeri. Ya memang hal-hal yang tadi itu sering banget ya, terutama di masing-masing industri dia punya tantangannya masing-masing. Nah, dari bagaimana ketika misalnya permasalahannya adalah turnover pegawai dan sebagainya, bagaimana dia bisa menciptakan engagement yang baik sama timnya. Nah, ini memang gampang-gampang susah ya membuat engagement. Nah, masing-masing industri, masing-masing organisasi dia nggak sama. Jadi nggak bisa misalnya cara engagement adalah dengan begini ini. Kenapa? Karena satu untuk satu bidang bisa, di bidang lain nggak bisa. Satu organisasi bisa, di organisasi lain nggak bisa. Tergantung karakteristik orang, tergantung karakteristik organisasi. Ya, nah itu punya kekhasan masing-masing. Jadi yang tahu bagaimana cara membuat engagement yang bagus sama timnya adalah si leader itu sendiri. Ya, dengan cara apa? Dia observasi, dia survei, dia mendalami timnya. Mungkin yang satu dengan cara A, mungkin yang satu dengan cara B, yang satu dengan cara C, dan itu nggak bisa sama. Nah, itulah uniknya, khasnya leadership tuh di situ, Bu Daryani. Jadi Gitu. seorang owner barbershop itu Ya. memperlakukan karyawannya si A, si B, si C itu tidak bisa sama, Yes. gitu ya, Yes. leadershipnya Dia ya, harus gitu ya. bisa menyelami timnya, menyelami anggotanya. Apa yang betul-betul mereka inginkan, apa yang betul-betul mereka mau, kebutuhan psikologis apa yang betul-betul mereka harapkan dari organisasi ini, dari barbershop misalnya ya. Nah, ketika mereka tahu, oh berarti saya mesti melakukan ini. Jadi kalau kita minum sakit tuh, kita kasih obat, ya obatnya sesuai dengan apa penyakit sebetulnya ya. Jangan orang sakit mata kita kasih obat mencret, nah itu beda tuh ya, akhirnya nggak nyambung ya, sembuh nggak jadi kacau dia. Jadi apa yang kita kasih sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan, dan itu nggak bisa sama, nggak bisa harus dengan cara ini, harus dengan cara ini, nggak bisa. Nah itu tantangannya di situ ya. Nah memang untuk kita bisa menyelami dan lain sebagainya itu perlu ada beberapa ada beberapa teknik atau ada beberapa cara ya, dengan cara observasi, dengan cara dia mingle ke timnya ya, dengan cara dia bisa mengadakan kuesioner dan lain sebagainya. Intinya adalah gimana dia bisa tahu betul-betul kebutuhan si orang yang dia pimpin itu. Gitu ya, itu tantangan terbesarnya Bu Daryani. Encourage the heart ya. Betul. Salah satunya adalah encourage the heart ya. Salah satunya adalah encourage the heart. Ya, pendekatan hati ke Betul, hati deh gitu betul. ya sama karyawannya. Jadi Yes. karyawan A, B, dan C itu diperlakukan oleh ownernya beda-beda. Nggak Beda-beda. bisa leadership itu sama, atau kalau lebih bagusnya itu mana? Leadership yang kaku atau leadership yang santai? Jadi yang terpenting adalah seorang leader dia harus punya flexibility behavior. Artinya flexibility behavior adalah mungkin kita pernah tahu namanya situation leadership ya, betul itu salah satu pilar dari NLP. Situation leadership, ketika kita bicara mengenai situational leadership, kita tahu di situasi seperti ini kita mungkin harus direct. Situasi seperti ini ya kita mungkin harus agak tarik ulur dulu. Kayak gini kita mesti harus lakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Nah, di situational leadership itu kita banyak belajar tuh sebetulnya teknik-teknik atau cara bagaimana kita bisa mendekati mereka atau menggerakkan mereka. Bisa jadi si A dia punya kebutuhan tertentu, misalnya disentuhnya dengan cara ini, tapi si B mungkin disentuhnya bukan cara yang ini, mungkin harus dengan cara yang lain. Nah, itulah seninya. Makanya sebetulnya leadership is an art. Ya, leadership itu adalah sebetulnya seni mempengaruhi, seni mendorong, seni menggerakkan ya, dan seni memberdayakan atau empowering.
Nah itu, Wah, Bunda keren Riani. banget ya. Jadi intinya dari percakapan kita sore ini teman-teman, leadership is the art. Ya, Ya, leadership itu seni menggerakkan, ya, mendorong, mendorong, terus menggerakkan, mempengaruhi, mempengaruhi, dan juga empowering, memberdayakan. ya, memberdayakan. Empower. Nah, Gitu. kayaknya panjang kalau ngomongin leadership ya. Nanti yang mau belajar leadership bisa hubungi saya dan Coach Dika. Boleh, Ya. silakan, silakan. Kita tutup ya. Ya, ya. Sore ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya Riani Azahra dan Coach Swadika Dika. Yanafi. Ya. Mohon pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat. Dadah.